Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Parani Papeda Rohani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum beraktivitas di pagi hari ini, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan berikan kepada kami dan buat segala sesuatu yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu ada dalam setiap hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami, sehingga kami bisa memahami firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Parani di mana saja berada, firman Tuhan di pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Samuel 8, ayat pertama sampai dengan 10 ayat yang ke-8 dengan tema pemerintahan manusia. Ada pemerintahan Allah dan ada pemerintahan manusia. Pemerintahan Allah yaitu pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Allah sendiri, di mana Yesus Kristus adalah Raja. Sedangkan pemerintahan manusia adalah pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan oleh manusia sebagai raja, baik itu secara lokal maupun secara nasional, dengan tujuan mengatur dan melayani masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat Parani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Allah berencana bahwa orang Israel akan berbeda dari yang lain. Allah merencanakan sebuah masyarakat di mana Allah sendiri yang akan menjadi raja. Tetapi Israel menolak ingin seperti bangsa-bangsa lain yang punya seorang raja. Sedangkan pemerintahan Allah hanya bisa berjalan ketika semua umatnya mengabdi kepada Allah. Kalau tidak, maka hasilnya akan terjadi kekacauan. Seperti di dalam kitab Hakim-Hakim, tidak ada raja, maka kekacauan besar terjadi. Kekerasan, penindasan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Jadi dalam kitab Hakim-Hakim, lebih baik memiliki raja manusia daripada tidak ada raja sama sekali dan tidak ada yang memimpin. Umat akan menolak menjadi raja di atas mereka. Bahkan Samuel mengingatkan rakyat Israel bahwa pemerintahan manusia itu lemah dan bisa salah. Pemerintahan manusia memiliki potensi untuk korupsi dan bahkan mengambil dari tanah mereka, harta mereka, dan bahkan mengambil keuntungan pekerja dalam lingkaran pemerintahan raja. Tetapi rakyat tetap menolak dan berkata, tidak, harus ada manusia sebagai raja. Sehingga dipilihlah Saul menjadi pemimpin urapan Israel untuk membebaskan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat Parani di mana saja berada, Allah dengan penuh anugerah memberkati rencana baru ini. Ada 3 hal yang luar biasa yang terjadi pada Saul. Yang pertama, Saul diurapi Roh Tuhan, berkuasa atasnya. Kemudian yang kedua, Saul diubahkan. Ia menjadi seorang yang baru. Seperti di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang ketiga, Samuel berkata kepada Saul, lakukanlah apa yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Inilah kebenaran yang mengenai Saul dan kebenaran mengenai kita. Betapapun menyedihkan keadaan kita, betapapun jauhnya, sulitnya, dan keraguan yang kita rasakan, namun percayalah bahwa ada Roh Kudus
yang bersama dengan kita. Kita sedang diproses dan diubahkan untuk menjadi sempurna seperti Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap percaya bahwa Allah sendiri yang menyertai dan Allah sendiri yang bekerja atas kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, agar mereka bisa mengesampingkan agenda pribadinya, namun mereka bekerja untuk menjaga keadilan, kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya, bagi negara, dan terlebih untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, dan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan semua boleh terjadi sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa. Renungan Parani di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehati.